Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Ketemu lagi dengan saya Kisami Haji, praktisi supranatural, advisor, intuisi, dan astral, guru besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Kali ini saya akan menjawab dari sekian banyak permasalahan, baik si Pak Rangga yang di Majalaya, semoga cepat sembuh anaknya ya. Juga buat ya Vivin ya yang ada di Palembang, terus buat yang orang-orang di sini juga, saya nggak bisa sebutkan satu persatu namanya ya, dari anggota-anggota saya juga dan teman-teman baik saya semuanya. Intinya bagaimana caranya lepas ya dan hidup tanpa beban dari hutang bihutang ya. Jadi banyak caranya, tetapi konsepnya harus jelas ya. Kalau kita memang mau terbebas dari hutang-hutang, apalagi hutang pinjol atau segala macam, atau hutang riba ya. Jadi kita buat satu konsep dulu. Makanya saya nggak bisa jawab melalui WA atau mic voice ya. Saya buatkan kontennya khusus yang mudah-mudahan konten ini menambah wawasan keilmuan, juga bisa mengedukasi ya teman-teman semuanya. Nah, pesan saya cuma satu, disclaimernya, apapun dan berapapun hutangnya saat ini ya harus dilunasi ya. Jadi hutang itu apapun bentuknya tetap harus dilunasin, karena tidak boleh tidak dilunasin. Jadi hutang harus dilunasin. Nah, kedua, cara melunasinya, kalaupun memang tidak bisa sekaligus, harus diusahakan dengan cara cicilan. Jadi dicicil ya. Jadi bisa mulai dengan usaha dulu. Jadi kalau memang masih punya dana atau memang punya aset yang bisa dijual, silahkan dijual. Terus dibuatkan usahanya dulu. Nanti hasil dari usaha tersebut, bukan modalnya ya, hasil dari usaha tersebut bisa disisihkan untuk membayar hutang tersebut. Jadi hutang itu tetap harus dicicil. Jadi cara bebas dari hutang pertama ya harus dibayar. Ya kalau memang nggak sanggup dibayar ya dicicil. Bagaimanapun caranya harus dicicil. Tetapi untuk memudahkan. Selain juga berusaha ya, take actionnya harus giat berusaha ya. Apapun yang kita dapat saat itu ya kita harus terima dengan rasa syukur ya. Tidak perlu ada rasa bangga apapun yang sudah kita capai saat ini, karena di dalam rasa bangga ada sifat ria yang justru akan merusak vibrasi ya. Jadi yang ketiga adalah sering-seringlah bersedekah. Karena kalau kita bersedekah ini, apapun tujuannya, mau pencitraan kayak, mau nggak tulus kayak, mau tulus kayak, ya yang baik adalah yang tulus ya. Kenapa? Semakin kalian banyak bersedekah atau memberi banyak makan orang atau segala macam, akan muncul image bahwa dirimu itu punya uang ya. Jadi mindsetnya itu dibentuk dari masyarakat sekeliling, baik itu teman, saudara, atau keluarga, atau memang lingkungan, itu membentuk image itu loh. Jadi building trust-nya ada di situ. Jadi kalau orang itu mengatakan bahwa kamu itu memang punya uang, berduit, kaya, dan itu adalah doa. Jadi apapun niatnya itu nggak ada urusan ya. Niatnya baik ataupun tidak baik, tapi memang dilakukan dengan bersedekah untuk membangun image ya, bahwa kamu itu kaya, ya kamu nggak akan kaya sebenarnya. Jadi vibrasi itu ada di situ. Jadi vibrasi itu bukan hanya ucapan atau doa, afirmasi yang setiap hari dilakukan, yang seperti membaca mantra atau segala macam ya, itu kategorinya mantra. Jadi doa yang paling bagus adalah sesuatu yang kamu rasakan di dalam. Jadi apabila kamu merasakan di dalam itu dengan doa, dengan kamu percaya bahwa kamu itu layak untuk kaya, ya kamu akan kaya. Jadi bukan di mulut ya. Kebanyakan kan selama ini ya, cara berdoanya, konsep berdoanya itu benar, sebenarnya semua benar. Tetapi hanya sebatas ikhtibar dan isyarat. Jadi kayak mantra ya. Jadi apapun yang diucapkan mantra. Tidak dirasa dia mintanya baik, tapi di dalam
malah justru membatalkan doa itu sendiri, ya. Jadi kayak mana lah itu ya? Apabila gini aja, saya kasih contoh sedikit aja. Apabila kita misalnya saya ya meruqyah satu rumah yang memang kategorinya angker ya, banyak penghuni makhluk halusnya segala macam. Setelah diruqyah atau segala macam sudah dilakukan pengusiran atau segala macam ya, pembersihan lah ya, pembersihan. Tetapi Pak, kalau konotasinya masyarakat di sekitar itu mengatakan bahwa rumah itu tetap berhantu, ya tidak akan bisa hantunya diusir karena itu vibrasinya negatif terus untuk ke rumah tersebut. Nah, begitu juga apabila kalau kita mengatakan bahwa walaupun kamu tidak ada, walaupun kamu serba kekurangan, walaupun keadaannya minus, tetapi kalau lingkunganmu, masyarakat sekitar mengatakan kamu kaya, ya image-nya sebenarnya vibrasi itu mengantarkan kamu akan jadi kaya. Ya, jadi cara kaya itu gampang dulu. Jadi konsep mindsetnya dulu ya. Nah, dari situ barulah kita mau pakai jalur konsep agama atau konsep agama atau segala macam. Dan itu pun kalian buat sendiri ya. Nanti saya akan kasihkan konsep yang mungkin detailnya agak simple, singkat dan jelas. Karena ini juga waktunya juga mepet udah mau zuhur. Ya, saya akan percepat. Ini amalannya begini. Jadi usahakan ya sholatlah tahajud ya, memang tahajud harus perlu ya, karena itu mengangkatkan derajat setinggi-tingginya derajat. Nah, kemudian waktu qomat ya, qomat sesudah qomat subuh harus membaca Bismillahi Akbar Khariqul Fajriyah. Cukup 7 kali insya Allah bisa ya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca Bismillahirabbil amri ya. Nah, kemudian dilanjutkan kepada musyahadanya yaitu asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna adam nabiullah, baru minta kepada Allah ya apa kemauan ya, bukan keinginan ya, mau apa maumu, misalnya saya mau uang 1 miliar ya. Jadi vibrasinya disebutkan. Jadi jangan pakai saya ingin itu nggak ada di dalam ilmu vibrasi. Ingin itu tidak ada ya. Jadi saya mau uang 1 miliar, zatullah sifatullah, di mana zat di mana sifat, disitulah aku berdiri dengan kalimah la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Nah, mudah-mudahan amalan ini apabila memang diamalkan setiap subuh ya atau sebelum asar, insya Allah akan mempermudah rezeki dan uang yang masuk ke dalam usaha Anda dan cepat membantu melunasi hutang-hutang ya. Salam Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi dari Kisah Haji. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Ilmu katon mesti kedeleng, lamun kedeleng orang mesti katon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.